Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-283 ini didukung oleh para pemain Mario sebagai Empu Dipa, Herman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanwar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tabib Wong menceritakan kepada Meisin tentang pertemuannya dengan seorang tokoh ilmu pengobatan yang bernama Empu Sida Dipa Mahayana, atau lebih dikenal dengan sebutan Empu Dipa. Empu Dipa secara panjang lebar menguraikan tentang ilmu pengobatan yang mendasarkan kepada keyakinan-keyakinan batiniah. Empu Dipa menelanjangi ilmu pengetahuan pengobatan yang dimiliki oleh Tabib Wong yang hanya mendasarkan pada pengertian-pengertian akal belaka. Ya, demikianlah Tuan Wong. Ada 3 hal yang perlu kita sadari sebagai seorang tabib. Pertama ialah keyakinan kita bahwa kita bisa menyembuhkan si sakit. Kedua ialah keyakinan si sakit itu sendiri. Keyakinan si sakit bahwa kita mampu mengobatinya. Dan yang ketiga ialah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah menjadi kehendaknya. Manusia hanya sekedar menjalaninya saja. Saya juga percaya dengan takdir Tuan Dipa. Tapi selama ini saya kurang begitu tertarik memikirkannya.
Selama ini saya sibuk mendalami ilmu pengobatan yang Tuan sebut sebagai ilmu akal pikiran. Tuan Wong, seorang tabib hanyalah perantara saja. Sesungguhnya seorang tabib tidak pernah bisa menyembuhkan penyakit seseorang. Sekalipun penyakit itu hanyalah penyakit ringan seperti pilek ataupun mencret. Nah, Tuan Wong, saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus meneruskan perjalanan. Tunggu, kemanakah sebenarnya tujuan perjalanan Tuan? Ya, Tuan Wong, saya ini seorang pengelana. Saya tidak mempunyai tujuan perjalanan yang pasti. Nah, selamat malam, Tuan Wong. Kalau saja Tuan Wong mau merubah cara berpikir Tuan, saya yakin suatu ketika Tuan Wong akan berhasil memperoleh ilmu pengobatan yang sempurna. Ya, setidak-tidaknya lebih mendekati sempurna. Terima kasih Tuan Dipa. Terima kasih atas petunjuk dan nasihat Tuan yang sangat berharga. Nah, demikianlah Nona Mesin. Akhirnya saya terpaksa mengaku kalah. Dan saya sudah berjanji dalam hati bahwa jika saya tidak dapat menyembuhkan penyakit teman saya, maka saya akan tetap tinggal di tanah Jawa ini seumur hidup saya. Saya tidak akan kembali lagi ke negeri leluhur. Apakah setelah itu Bapak Wong tidak pernah bertemu lagi dengan Tuan Dipa? Tidak, Nona Mesin. Saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Semenjak itu saya mulai memperdalam ilmu pengobatan. Saya menempuh jalan dua arah. Arah yang pertama bertolak dari akal pikiran sehat. Dan arah yang kedua bertolak dari keyakinan bahwa ada yang bernama Sang Pengatur dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang bersifat gaib. Dua kutub yang bertentangan itu kemudian saya usahakan untuk bisa dipertemukan. Dan terbukti hasilnya jauh lebih memuaskan. Sudah hampir 10 tahun lamanya saya menjadi tabib di pantai Pasuruan satu ini. Ada bermacam-macam penyakit yang pernah saya temui. Dan sebagian besar dari mereka bisa saya sembuhkan. Bagaimana dengan luka-luka dalam saya ini, Pak Wong? Bagaimana menurut pendapat Bapak Wong? Apakah saya masih bisa sembuh seperti sedia kala? Saya mempunyai keyakinan bahwa luka-luka Nona Mesin dapat sembuh seperti sedia kala. Tapi saya tidak ingin bekerja dengan gegabah. Dan saya harap Nona Mesin bersabar. Lebih baik sekarang ini Nona Mesin istirahat bareng beberapa hari. Baiklah, Pak Wong. Saya akan menuruti segala petunjuk Bapak Wong. Nah, selamat tidur, Nona Mesin. Hari sudah malam. Selamat istirahat. Tabib Wong segera meninggalkan bilik ruangan tidur Mesin. Mesin mendesah setelah pintu kamarnya ditutup dari luar. Pandangan matanya mendarat ke atap rumah. Ada banyak peristiwa berenang-renang dalam ingatannya. Mendadak dia kembali teringat kepada Ayu Wandira, anaknya perempuan satu-satunya. Ayu Wandira anakku. Aku harus segera bisa sembuh. Kalau aku tidak sembuh dan badanku lemah seperti ini, aku tidak akan bisa menemukan anakku kembali. Aku harus segera sembuh. Karena itu, aku harus menuruti segala petunjuk Bapak Wong. Mudah-mudahan saja Bapak Wong dapat menyembuhkan luka-luka dalamku ini. Mudah-mudahan saja Sang Pemberi Hidup berkenan menyembuhkan luka-lukaku melalui tangan-tangan Bapak Wong. Ayu, di
mana kau sekarang ini, anakku? Apakah yang terjadi dengan dirimu, nak? Anak. Bapak Wong kelihatannya murung sekali. Ada apa, Bapak Wong? Pasti ada sesuatu yang telah membuat Bapak Wong menjadi sedih. Benar bukan? Kau tidak melihat Nona Mesin? Kakak Mesin ada di kamarnya, Bapak Wong. Tadi saya disuruh mengurut kakinya. Katanya kakinya terasa dingin. Penyakit kakak Mesin sepertinya belum sembuh benar, Bapak Wong. Benar, Ratanja. Penyakit Nona Mesin memang belum sembuh benar. Tapi kau jangan mengatakan apa-apa pada Nona Mesin. Kau diam saja. Kita harus terus-menerus membesarkan hatinya. Jangan sampai Nona Mesin menjadi putus asa karena luka-luka dalamnya. Biasanya, Bapak Wong tidak pernah merasa kesulitan mengobati luka-luka dalam. Ya, biasanya memang begitu. Tapi luka dalam yang dialami Nona Mesin ini lain, Ratanja. Luka dalam yang diderita oleh Nona Mesin adalah luka dalam akibat racun yang sangat ganas. Bukankah Bapak Wong juga ahli penawar racun? Mengapa Bapak Wong tidak meramu obat-obatan untuk memunahkan racun di tubuh Nona Mesin? Itu tidak bisa kulakukan, Ratanja. Sebab racun yang bersarang di tubuh Nona Mesin adalah racun sebagai akibat ilmu hitam. Jadi sifatnya lain, Ratanja. Lain dengan racun biasa, seperti racun ular, racun kalajengking, ataupun kemangga hutan. Racun yang ditularkan oleh binatang-binatang berbisa lebih mudah diobati, Ratanja. Tapi racun yang diakibatkan pengaruh ilmu hitam tidak gampang untuk bisa disembuhkan. Jadi, kakak Mesin tidak bisa disembuhkan, Bapak Wong? Ya, aku sudah berusaha, Ratanja. Tapi rupanya usahaku tidak begitu berhasil. Aku bisa menyembuhkan luka-luka Nona Mesin, tapi sifatnya hanya sementara saja. Jadi penyembuhan sementara. Aku kira Nona Mesin tidak akan mampu bertahan dalam 40 hari lagi. Jadi setelah 40 hari, kakak Mesin tidak akan tertolong lagi. Sudahlah, Ratanja. Kau tidak perlu ikut memikirkan hal ini. Tapi kasihan kakak Mesin. Kakak Mesin orangnya baik. Bapak Wong harus bisa menyembuhkan kakak Mesin. Ayo Bapak Wong, sembuhkanlah kakak Mesin. Jangan sampai dia tidak tertolong lagi. Bapak Wong bisa bukan? Bapak Wong bisa bukan? Ratanja, apa yang kau katakan ini, nak? Bapak Wong bukan dewa. Bapak Wong ini hanyalah manusia biasa. Tentu saja kita kasihan melihat nasib Nona Mesin. Mengapa seorang wanita sebaik Nona Mesin harus menderita seperti ini? Sudahlah, Ratanja. Kau jangan lagi bertanya-tanya soal ini. Nanti aku bertambah kebingungan. Dan ingat, kau jangan mengatakan apapun mengenai penyakit Nona Mesin. Kau mau berjanji, Ratanja? Tapi kasihan kakak Mesin. Kau harus berjanji, Ratanja. Janganlah kau mengatakan sesuatu apapun mengenai penyakit Nona Mesin. Biarlah aku sendiri nanti yang menyampaikannya. Wah, bagaimana Nona Mesin? Nona kelihatannya jauh lebih segar sekarang. Wajah Nona sudah menjadi lebih cerah, lebih merah. Kebetulan sekali Bapak Wong datang. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak Wong. Soal apakah itu, Nona? Soal penyakit saya, Bapak Wong. Sudahlah, Nona. Tidak, Bapak Wong. Saya harus memperoleh kepastian. Bapak Wong harus mengatakan secara jujur pada saya. Saya tidak apa-apa. Saya sudah pasrah. Tapi saya ingin mendengar kepastiannya. Apakah memang benar penyakit saya ini masih bisa disembuhkan? Atau sebaliknya,
penyakit saya ini tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Jawablah Bapak Wong. Berikanlah kepastian pada diri saya, agar hati saya ini tenang. Bukankah saya pernah mengatakannya kepada Nona? Saya melihat Bapak Wong menyembunyikan sesuatu. Sudah beberapa hari saya terlentang dalam keadaan seperti ini. Mati tidak, hidupmu tidak. Saya merasakan tubuh saya semakin melemah. Sekarang saya ingin mendengar kepastian dari Bapak Wong. Saya pasrah. Kalau memang penyakit saya sudah tidak bisa disembuhkan, saya bisa mengadakan persiapan untuk menjemput ajal saya secara baik. Saya tidak menyesal. Katakanlah Bapak Wong. Katakanlah. Demi peri kemanusiaan. Katakanlah kepada saya. Katakanlah Bapak Wong. Saya harus mengatakan apa lagi, Nona Mesin? Bapak Wong. Bapak Wong. Bapak Wong terlalu kejam. Mengapa Bapak Wong masih juga merahasiakan keadaan saya? Bapak Wong tidak mempunyai peri kemanusiaan. Saya hanya sekedar ingin tahu tentang penyakit saya. Saya tidak menuntut lebih banyak. Saya tidak menuntut agar Bapak Wong dapat menyembuhkan saya. Bukankah saya berhak mengetahui tentang penyakit saya? Bukankah benar bahwa penyakit saya tidak mungkin dapat disembuhkan secara tuntas? Berapa lama lagi saya masih mampu bertahan hidup, Bapak Wong? Berapa lama lagi saya masih kuat bertarung melawan penyakit jahanam ini? Katakanlah, Bapak Wong. Katakanlah. Saya mohon Bapak Wong sudi mengatakannya. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Nona Mesin sudah siap untuk mendengar jawabannya. Saya sudah siap, Bapak Wong. Saya sama sekali sudah siap. Katakanlah. Jangan ragu-ragu lagi. Saya tidak akan terpengaruh. Apapun yang akan Bapak Wong katakan kepada saya akan tetap berdiri dengan tegar. Saya tidak takut menghadang maut. Iya, memang benar. Penyakit Nona Mesin tidak bisa disembuhkan secara tuntas. Bahkan kepada Ratanca sudah saya katakan bahwa Nona Mesin hanya mampu bertahan dalam 40 hari lagi. Jadi umur saya tinggal 40 hari lagi, Bapak Wong. Bukan itu maksud saya, Nona Mesin. Manusia tidak berhak meramalkan umur sesama hidupnya secara perhitungan angka-angka. Memang demikian. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Lalu, apa yang sebaiknya saya lakukan, Bapak Wong? Saya sudah mengerti bahwa saya tidak mungkin dapat sembuh lagi. Cepat atau lambat, akhirnya saya akan mati. Saya ingin menceritakan kepada Nona Mesin tentang sesuatu yang menyangkut masalah ilmu pengobatan. Terima kasih, Bapak Wong. Saya kira Bapak Wong tidak usah terlalu susah payah berusaha menyembuhkan saya. Bukankah sudah dapat dipastikan bahwa penyakit saya tidak mungkin disembuhkan lagi? Dengar dulu, Nona. Jangan potong dulu bicaraku. Saya ingin menawarkan suatu cara untuk menyembuhkan penyakit Nona secara tuntas. Cara ini belum pernah saya pergunakan untuk orang yang lain. Cara ini baru untuk pertama kali akan saya coba untuk mengobati penyakit Nona Mesin. Cara apakah itu, Bapak Wong? Cara pembedahan. Mesin memandang wajah Tabib Wong dengan penuh perhatian. Cara pembedahan, apakah maksudnya? Mesin berusaha untuk meraba apa yang dipikirkan oleh orang tua di depannya. Tapi usahanya sia-sia saja. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang dimaksudkan Tabib Wong dengan cara pembedahan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-284 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Mesin, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selama menyadari bahwa ilmu pengobatannya masih belum seberapa banyak. Semenjak itu dia mulai memperdalam ilmu pengobatan dengan cara menggabungkan antara ilmu pengobatan berdasar akal sehat dan ilmu pengobatan berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan penyerahan diri. Akhirnya Mesin mendesak Tabib Wong agar mau mengatakan keadaan penyakitnya yang sebenarnya. Semula Tabib Wong berusaha menghindar, tapi akhirnya Tabib Wong terpaksa juga mengatakannya. Ya, Bapak Wong. Bapak Wong telah berbuat kebaikan kepada saya dengan mengatakan sejujurnya tentang penyakit yang saya derita. Berarti Bapak Wong telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat. Selama ini barangkali hidup saya dipenuhi gelimang dosa. Dan untuk mengisi sisa-sisa hidup saya yang sudah tidak berapa lagi jauhnya, saya hanya ingin berdoa. Saya hanya ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nona Mesin. Nona Mesin tidak perlu berputus asa seperti itu. Saya ingin menawarkan sebuah cara yang barangkali bisa menyembuhkan penyakit Nona Mesin. Sudahlah, Bapak Wong. Bapak Wong sudah berbuat banyak sekali untuk menolong saya. Terima kasih atas jasa-jasa baik Bapak Wong. Tapi sudahlah. Hal itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Tidak, Nona Mesin. Saya ingin menawarkan sesuatu. Saya yakin cara ini sangat ampuh
untuk menyembuhkan penyakit yang Nona derita. Tapi syaratnya, Nona harus mau dibedah. Dibedah? Iya. Apa maksud Bapak Wong? Tubuh Nona Mesin harus dibuka. Kemudian racun yang bersarang di bagian tulang rusuk kiri dibuang. Hanya dengan cara seperti itu, Nona Mesin dapat disembuhkan secara tuntas. Apakah Bapak Wong pernah melakukannya terhadap orang lain sebelum saya? Belum, Nona. Saya belum pernah mempergunakan ilmu ini untuk orang lain. Kalau Nona bersedia, Nona Mesin adalah orang yang pertama kali mengalaminya. Kalau memang hal itu bisa membawa penyembuhan dan bukan penderitaan yang berlarut-larut, saya menerimanya. Saya bersedia, Bapak Wong. Saya mau dibedah. Sabar, Nona. Tenanglah. Barangkali Nona membutuhkan waktu untuk memikirkannya secara matang. Saya harus memikirkan apa lagi, Bapak Wong? Saya sudah pasrah. Saya sudah tidak takut lagi menghadapi apapun juga. Bapak Wong masih juga belum percaya pada saya. Saya percaya, Nona. Baiklah. Kalau memang Nona sudah mantap, saya pun bersedia melakukan pembedahan. Sekarang, apa yang harus saya lakukan, Bapak Wong? Kapan Bapak Wong akan membedah tubuh saya? Tenanglah, Nona Mesin. Apa yang akan kita lakukan ini adalah pekerjaan yang berat dan bisa berakibat buruk bagi kita berdua. Apa yang akan kita tempuh ini merupakan suatu langkah raksasa bagi dunia ilmu pengobatan timur. Cara penyembuhan seperti ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membutuhkan waktu untuk mengadakan perenungan barang sesaat. Sementara itu, Nona bisa menunggu sambil melaksanakan upacara permulaan. Jadi, ada upacara khusus, Bapak Wong? Ya, Nona harus melakukan beberapa macam ketentuan sebelum tubuh Nona dibedah dengan pisau. Baiklah, Bapak Wong. Katakanlah, apa yang harus saya lakukan? Dalam 3 hari ini, Nona saya persilahkan untuk berpuasa. Maksud Bapak Wong, saya tidak boleh makan ataupun minum? Boleh, Nona. Nona boleh makan, tapi hanya nasi putih saja. Juga Nona boleh minum air putih. Semuanya serba putih. Nasi putih dan air putih. Karena itu, puasa ini oleh penduduk asli tanah Jawa ini disebut puasa mutih. Puasa mutih. Puasa mutih. Makan yang serba putih. Apa yang kau lakukan itu, Ratanca? Menyiapkan makan malam untuk Kakak Mesin. Kau rupanya belum tahu ya. Nona Mesin sekarang ini sedang menjalani puasa mutih. Dia sama sekali tidak makan daging, garam, gula, ataupun makan makanan yang lain yang mempunyai rasa. Nona Mesin hanya makan nasi putih dan air putih. Wah, apa rasanya Bapak Wong? Hanya makan nasi putih dan minum air putih. Apakah justru itu tidak membuat tubuh Kakak Mesin menjadi lemah? Nona Mesin sedang menjalani puasa mutih, Ratanca. Tentu saja tubuhnya menjadi lemah. Tapi di samping tubuh lemah, dia mendapatkan sesuatu yang lain, yang bernama kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan apa? Ratanca, ilmu pengobatan yang akan kujalani ini sebenarnya ilmu pengobatan tingkat tinggi. Pikiranmu tidak akan mampu meraih segala makna yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan upacara ilmu pengobatan ini. Tapi sekedar untuk pengetahuan, boleh juga kau mendengarkan apa yang akan kukatakan ini. Dengar baik-baik, Ratanca. Orang hidup tidak bisa dilepaskan dari makan dan minum. Semua barang yang hidup di muka bumi ini pasti makan dan minum dengan caranya masing-masing. Tapi jarang orang menyadari bahwa apa yang dimakan dan bagaimana cara makan seseorang akan banyak mempengaruhi tingkah laku dan wataknya sehari-hari. Jika seseorang makan dengan rakus, melahap semua makanan tanpa kenal batasnya, tanpa kenal perhitungan, tanpa mengindahkan takarannya, maka dalam kehidupan sehari-harinya
dia akan mempunyai watak yang rakus dan serakah. Itulah sebabnya manusia menciptakan kebudayaan makan. Makan harus diatur, baik waktunya, ataupun jumlahnya, ataupun jenisnya. Kebudayaan makan mempunyai tujuan membuat harkat dan martabat kehidupan manusia menjadi lebih tinggi dibanding binatang. Lalu, bagaimana dengan puasa muti itu, Bapak Wong? Apa hubungannya dengan ilmu pembedahan yang akan Bapak Wong lakukan terhadap kakak Mesin? Dengan lebih dulu menjalankan puasa muti, hati dan jiwa Nona Mesin akan menjadi bersih. Begitulah yang akan kita harapkan. Dengan menjalankan puasa muti, maka keyakinan seseorang akan tambah kuat. Dia tidak takut lagi menghadapi mara bahaya. Jiwanya akan mudah pasrah. Kecemasan akan lenyap. Dan hatinya akan tenang. Pikiran tidak kacau. Jika seseorang hatinya tenang dan pikirannya jernih, maka timbullah semangat dan kekuatan dari dalam dirinya untuk menanggulangi segala macam mara bahaya. Sudahlah, Ratanca. Kau pasti belum dapat sepenuhnya memahami apa yang baru saja kujelaskan. Sekarang, siapkanlah makan malam untuk Nona Mesin. Cukup nasi putih dan air putih saja. Baik, Bapak Wong. Saya akan mengantarkannya ke bilik kakak Mesin. Ya. Tubuh saya rasanya semakin lemah, Bapak Wong. Tapi saya memperoleh kedamaian hati yang luar biasa. Sekarang saya sudah tidak peduli apa-apa lagi. Saya benar-benar sudah pasrah. Kapan Bapak Wong akan membedah tubuh saya? Sabar, Nona. Jangan terburu-buru. Nona sudah berhasil menjalankan puasa muti selama 3 hari 3 malam. Nona sudah berhasil melampaui 1 tahap upacara sebelum pembedahan. Tapi masih ada beberapa hal lagi yang harus Nona kerjakan. Ratanca. Iya, Bapak Wong. Apakah kau sudah menyalakan api dalam tungku? Sudah, Bapak Wong. Bahkan, saya sudah meletakkan sebuah pengaron besar di atas tungku. Sudah kau isi dengan air? Sudah, Bapak Wong. Pengaron itu saya isi separuh dengan air bersih. Bagus. Bagus sekali, Ratanca. Sekarang kau pergilah mencari daun yang bernama daun pangkaja. Kau tahu daun yang kumaksudkan itu? Daun pangkaja? Iya. Apakah daun itu lebar-lebar, Bapak Wong? Daun itu selebar telapak tanganmu, Ratanca. Bentuknya bulat telur dan pinggirnya bergerigi, kecil-kecil. Pohon perdu yang bernama pangkaja itu, jika berbunga, maka bunganya berkelopak 6 dan warnanya kebiru-biruan. Oh ya, saya tahu, Bapak Wong. Saya tahu daun yang Bapak Wong inginkan. Di sana, dekat rawa-rawa sana, banyak sekali pohon seperti itu. Kau tidak perlu mencarinya sekeranjang, Ratanca. Cukup segenggam saja. Tapi, pilihlah yang bersih dan jangan yang terlalu tua. Kalau bisa, pilihlah daun yang sedang berbunga. Baik, Bapak Wong. Saya akan mencarinya. Hati-hati, Ratanca. Di tepi rawa-rawa, biasanya banyak sekali ular berpisah. Iya, kakak Mesin. Saya akan berhati-hati. Saya akan pergi. Dan sebentar lagi, saya akan kembali dengan membawa segenggam daun pangkaja. Terima kasih, Ratanca. Bocah sekitar usia 10 tahun itu segera berlari-lari kecil menuju rawa. Matanya liar melihat ke sana kemari, menelusuri semak-semak perdu yang banyak tumbuh di pinggiran rawa. Akhirnya dia menemukan daun yang dicarinya. Setelah membawa beberapa puluh lembar daun pangkaja, Ratanca segera kembali berlari-lari ke pondok Tabib Wong. Lihat, Bapak Wong. Lihat. Bukankah daun ini yang Bapak Wong maksudkan? Waduh, Ratanca. Rupanya kau baru saja berlari kencang sekali. Kau tidak usah terburu-buru, nak. Tidak usah berlari-lari seperti itu. Nanti kau lelah. Ya, daun inilah yang saya maksudkan. Apakah daun ini harus segera direbus, Bapak Wong? Iya, rebuslah daun ini di dalam pengaron yang sudah kau isi air. Apinya jangan terlalu besar. Sedang-sedang saja. Cepat kerjakan, Ratanca. Ratanca itu anak baik sekali, Bapak Wong. Di samping itu, dia juga cerdas. Dia berbakat sekali menjadi seorang tabib, Nona Mesin. Ingatannya sangat kuat. Dan minatnya dalam bidang pengobatan juga cukup besar. Saya yakin, kalau dia mau terus belajar dan tidak sombong, suatu ketika, dia akan menjadi seorang tabib yang ternama. Kalau memang dia berbakat,
Bapak Wong tentu mau membimbing anak itu. Sudah pasti Nona Mesin. Saya sangat menyayangi anak itu. Dia sudah seperti anak saya sendiri. Saya tidak tahu di mana sekarang ini orang tuanya. Dia ikut saya semenjak masih kecil sekali. Semenjak berusia 2 tahun. Ya, sekalipun dia hanya seorang anak kecil, tapi saya sudah sangat banyak berhutang budi padanya. Nona Mesin terlalu berperasaan. Nona tidak usah terlalu banyak berpikir macam-macam. Sekarang Nona silahkan istirahat barang sejenak. Kita tunggu Ratanca merebus air daun pangkaja. Bagaimana Ratanca? Kau sudah selesai merebus daun itu? Sudah Bapak Wong. Lihat saja. Airnya sekarang berubah menjadi kecoklat-coklatan. Api Segera berendam. Meisin menuruti saja apa perkataan Tabib Wong. Entahlah, tiba-tiba dia ingin sembuh. Maka setelah Tabib Wong dan Ratanca keluar, Meisin segera menanggalkan seluruh pakaiannya. Selanjutnya dia mencelupkan tubuhnya yang putih mulus ke dalam pengaran atau kuali tanah yang besar yang berisi rebusan daun pangkaja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-285 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menipusan daun pangkaja. Aneh sekali. Ada semacam perasaan nyaman menjalar ke relung-relung hatiku yang paling dalam. Entahlah, mengapa sekarang aku tidak merasakan kekhawatiran lagi. Tiba-tiba saja aku menjadi penuh semangat. Ya, aku harus sembuh. Kalau aku tidak bisa sembuh, maka aku tidak mungkin bisa lagi bertemu dengan Ayu. Sampai sekarang belum juga muncul. Nona Meisin harus berendam sampai tengah malam nanti, Ratanca. Ini sudah merupakan suatu persyaratan. Tengah malam nanti, dia akan mengakhiri berendam. Kemudian, kita akan meneruskan dengan upacara berikutnya. Upacara apa lagi, Bapak Wong? Nona Meisin akan menjalani kemudahan, Ratanca. Karena itu, harus dipersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Tidak boleh terburu-buru. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Kita harus membantu Nona Meisin agar memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar, Ratanca. Tapi kasihan sekali kakak Meisin, Bapak Wong. Nanti dia pingsan lagi. Tubuhnya kelihatan semakin lemah. Pertanyaanmu cukup bagus, Ratanca. Tapi kau masih terlalu bocah, sehingga pengalamanmu masih sangat kurang. Itulah sebabnya kau selalu diliputi kekhawatiran. Tidak, Ratanca. Nona Meisin tidak akan pingsan lagi. Air rebusan daun pangkaja akan ikut membantu menguatkan tubuhnya yang semakin lemah. Percayalah padaku, Ratanca. Tapi kok lama sekali, Bapak Wong? Sepertinya hari sudah sangat malam. Kok kakak Meisin belum juga muncul? Kita tunggu sebentar lagi, Ratanca. Kita tunggu saja di sini. Ratanca terdiam, tidak bertanya-tanya lagi. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Mereka hanya duduk menunggu Meisin selesai berendam. Beberapa saat kemudian, Meisin kelihatan muncul dari ruangan biliknya. Oh, lihat Bapak Wong. Ya. Lihat, kakak Meisin sudah selesai berendam. Rupanya Nona Meisin sudah menyelesaikan tahap kedua. Benar apa yang telah Bapak Wong katakan. Tubuh saya rasanya menjadi lebih segar. Tubuh saya menjadi lebih enteng sekali. Apakah kakak Meisin tidak kedinginan berendam malam hari begini? Tidak, Ratanca. Tubuh saya bahkan terasa sangat hangat. Sungguh nyaman rasanya berendam dalam air rebusan daun pangkaja. Sekarang, marilah kita lanjutkan persyaratan berikutnya, Nona Meisin. Baiklah, Bapak Wong. Apalagi yang harus saya kerjakan? Silakan duduk, Nona.
Ratanca? Iya, Bapak Wong. Apakah ramuan obat itu tadi sudah kau tumbuk dengan halus? Sudah, Bapak Wong. Ini, sudah saya tempatkan di dalam kuali. Lihatlah, Bapak Wong. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Nona Mesin. Ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus ini nanti akan berkhasiat membius bagian kecil tubuh Nona. Ramuan ini terdiri dari 2 macam tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ramuan ini terdiri dari daun yang bernama pati rasa. Daunnya kecil-kecil, agak panjang, dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Daun pati rasa ini berkhasiat sekali untuk mematikan segala rasa. Tapi daun pati rasa ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan apa? Tahukah kau namanya, Ratanca? Tumbuh-tumbuhan air, Bapak Wong. Lumut. Ya, benar. Tumbuh-tumbuhan air atau lumut yang bernama alis dewa banyu. Lumut ini juga berkhasiat meredam atau menyerap rasa sakit. Jika mereka ditumbuk dan dicampur menjadi satu, kemudian diborehkan ke tubuh manusia, maka bagian yang terkena boreh itu akan mati rasa untuk sementara waktu. Jadi, saya harus memboreh seluruh tubuh saya dengan ramuan obat ini, Bapak Wong? Tidak perlu seluruh tubuh, Nona Mesin. Cukup sebagian saja. Mulai dari tulang rusuk atas sampai sebatas pinggang. Kapan saya harus memborehnya? Sebaiknya Nona Mesin makan lebih dulu. Kemudian istirahat sebentar. Dan sebelum tidur nanti, Nona boleh memboreh tubuh Nona dengan ramuan daun-daunan ini. Baiklah, Bapak Wong. Saya akan mengerjakan segala apa yang Bapak Wong perintahkan kepada saya. Nah, saya kira cukup, Nona Mesin. Oh ya, hampir lupa. Setelah diboreh nanti, memborehnya yang agak tebal. Ya, Nona harus membungkus bagian tubuh yang terkena boreh dengan kain bersih. Iya. Dan bungkus itu boleh Nona buka besok pagi. Baik, Bapak Wong. Nah, Ratanca, sekarang marilah kita istirahat. Upacara ini akan kita teruskan besok pagi. Sekarang biarlah Nona Mesin. Rasanya tebal sekali bagian tubuhku yang terkena boreh ramuan daun-daunan buatan Bapak Wong. Rasanya tebal dan dingin. Sungguh aneh cara penyembuhan yang ditempuh Bapak Wong. Barangkali penyakitku ini untuk percobaan Bapak Wong menggunakan ilmu pengobatan yang baru. Apakah Bapak Wong nanti akan bisa berhasil? Kalau misalnya sampai gagal, apakah yang akan terjadi pada diriku ini? Biarlah tubuhku ini dipergunakan untuk percobaan ilmu pengobatan yang baru. Mudah-mudahan saja Bapak Wong berhasil. Dengan begitu, ilmu pengobatan ini bisa digunakan juga untuk orang lain. Tadi Bapak Wong mengatakan masih ada lagi tahap berikutnya yang harus kujalankan sebelum tubuhku disobek dengan pisau bedah. Apa lagi yang harus kulakukan? Sungguh mengerikan penyakitku ini. Pukulan aji tapak wisa milik Dewi Sambi benar-benar jahat. Aku tidak mengerti. Mengapa ada seorang wanita seperti Dewi Sambi? Seorang wanita yang cantik jelita, tapi memelihara pukulan maut untuk menyengsarakan seseorang. Mesin berangkat tidur dengan bermacam-macam pikiran tercokol di kepalanya. Suatu saat dia memikirkan almarhum Pendekar Lo, suaminya yang pertama. Kemudian dia sempat juga memikirkan Arya Bipangka, seorang laki-laki yang telah memberinya benih manusia. Pada saat lain dia memikirkan Arya Kamandanu, suaminya yang kedua. Kemudian dia teringat kepada Ayu Wandira. Setiap kali teringat pada anaknya yang masih merupakan bayi merah itu, Mesin melelehkan air matanya yang hangat. Akhirnya, karena merasa lelah dan ngantuk, dan barangkali juga pengaruh obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, Mesin terlelap juga. Dia terbangun ketika matahari mulai naik di atas cakrawala dan mengambang di atas laut lepas.
Saya lihat Nona Mesin tidur nyenyak sekali tadi malam. Benar, Bapak Wong. Saya tidur nyenyak. Saya tidur bagaikan terkena bius. Dan akhirnya saya terpaksa bangun kesiangan. Hal itu karena pengaruh Nona berendam di dalam air rebusan daun pangkaja. Peredaran darah Nona berjalan lancar. Urat saraf Nona bekerja dengan sempurna. Bapak Wong. Ya. Apakah masih ada lagi hal-hal yang harus merupakan persyaratan yang harus saya lakukan sebelum dibedah? Ada. Dan apa yang harus Nona lakukan sekarang barangkali merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Entahlah, saya tidak tahu apakah Nona bersedia atau tidak. Tapi kalau misalnya Nona keberatan, ya, tidak apa-apa. Terserah Nona Mesin sendiri. Apa yang harus saya lakukan lagi, Bapak Wong? Katakan saja. Saya bersedia melakukannya. Saya bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan saya dari penyakit yang mengerikan ini, Bapak Wong. Sebelumnya, saya ingin bertanya lebih dulu kepada Nona Mesin. Silahkan, Bapak Wong. Nona Mesin adalah seorang wanita yang sangat cantik. Apakah Nona menyadari hal itu? Saya cantik? Ya. Ya, banyak orang berkata demikian. Saya seringkali mengalami suatu kesulitan. Beberapa kali saya mengalami kesulitan dalam hidup saya. Karena katanya, saya mempunyai wajah yang cukup cantik. Tapi, entahlah kenyataannya. Saya kurang memperhatikan diri saya sendiri, Bapak Wong. Nona memang cantik. Nona sungguh-sungguh seorang wanita yang cantik. Setiap laki-laki pasti akan mengatakan bahwa Nona Mesin adalah seorang wanita yang cantik. Tapi, ada apa sebenarnya? Mengapa tiba-tiba Bapak Wong mempersoalkan kecantikan wajah saya? Maaf, Nona Mesin. Bukannya saya tidak sopan. Tapi apa yang akan Nona lakukan nanti erat hubungannya dengan kecantikan yang Nona miliki selama ini. Iya, tapi ada apa? Cepat katakan, Bapak Wong. Ada apa dengan kecantikan yang saya miliki? Barangkali untuk sementara waktu Nona Mesin harus meninggalkan kecantikan yang Nona miliki. Apa maksud Bapak Wong? Saya masih belum jelas. Nona mempunyai mata yang sangat indah. Nona juga mempunyai tubuh yang semampai. Di samping itu, Nona mempunyai rambut yang indah bergelombang, bersinar-sinar terang. Bapak Wong, hentikanlah. Saya tidak mau lagi mendengarnya. Sebentar, Nona Mesin. Sekali lagi saya minta maaf. Bukannya saya tidak sopan. Saya cukup tahu diri, Nona. Saya ini orang tua. Kalau saya mengatakan ini semua, justru karena saya menaruh iba terhadap Nona Mesin. Ada orang mengatakan bahwa kecantikan seorang wanita sebagian besar terdiri dari mahkota rambutnya. Benarkah demikian, Nona? Bagaimana pendapat Nona? Iya, mungkin juga begitu. Rambut wanita adalah mahkota bagi wanita. Setiap wanita pasti akan membanggakan rambutnya yang indah. Nah, itulah Nona. Untuk menjalankan upacara berikutnya ini, upacara yang lebih bersifat rohaniah, yang juga disebut upacara pembangsian, Nona Mesin terpaksa harus merelakan rambut Nona. Ya, saya sudah bisa meraba apa maksud Bapak Wong. Bukankah Bapak Wong bermaksud memotong rambut saya? Begitulah Nona. Saya akan memotong rambut Nona seluruhnya. Tidak selembar pun boleh ditinggal lagi. Seluruhnya harus dipotong dan dibuang ke laut lepas. Bagaimana Nona Mesin? Apakah Nona tidak keberatan? Untuk sesaat lamanya, Mesin tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai jawaban. Dia hanya meraba rambutnya yang panjang mengurai lewat bahu kanan kirinya. Rambut itu memang indah sekali.
Rambut yang indah, yang pasti menjadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Rambut yang hitam, bergelombang dan bersinar-sinar. Tabib Wong merasa iba melihat Meisin yang nampaknya terasa berat untuk berpisah dengan rambutnya. Saya tahu, Nona pasti keberatan. Tapi ya, bagaimana lagi? Ini merupakan persyaratan yang juga harus Nona penuhi. Tidak, Bapak Wong. Saya sama sekali tidak keberatan. Kalau memang rambut saya ini harus dipotong, dan saya harus berkepala gundul, silakan. Saya tidak keberatan. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan segala pengorbanan Nona Meisin nanti akan membawa hasil yang memuaskan. Baiklah, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kita akan berangkat ke tepi pantai. Meisin tinggal sendirian di dalam ruangan. Meisin terus mengelus-elus rambutnya yang indah dan lembut. Sudah sekian tahun lamanya rambut itu ikut menyertainya dalam perjalanan, baik suka maupun duka. Memang sebenarnya dalam hati kecilnya ada perasaan berontak. Setiap wanita pasti tidak akan rela begitu saja rambutnya dibuang. Tapi karena hasratnya ingin sembuh sangat besar, karena dia ingin segera mencari anaknya, maka semuanya itu direlakannya. Ya, sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.
Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-286 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanuar sebagai Ratanca, Herman sebagai Wongin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tinggal dalam ruangan sendirian. Dia masih merenungi apa yang baru saja diutarakan oleh Tabib Wong. Dia tahu bahwa dia memiliki rambut yang indah. Dan sekarang dia terpaksa melepaskan mahkota kewanitaannya itu demi mengikuti upacara yang akan dilaksanakan oleh Tabib Wong. Meisin membelai rambutnya yang halus dan lembut yang tergerai di dua belah pundaknya. Biar sajalah. Apa artinya aku mempunyai wajah cantik, tapi tubuhku kotor penuh penyakit? Biarlah Bapak Wong memotong rambutku, memotong garis-garis kesialan yang melingkari hidupku selama ini. Rambut jika dipotong masih bisa tumbuh kembali, tapi tubuh yang digerogoti penyakit dan pikiran yang senantiasa kacau balau karena peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang penuh kesialan, hanya akan membunuh seorang manusia secara perlahan-lahan. Karena itu, biarlah aku kehilangan rambutku. Meisin masih terus berada di dalam ruangan. Tak lama kemudian Tabib Wong dan Ratanca muncul. Ratanca membawa sebuah kuali tanah berikut tutupnya, sementara Tabib Wong membawa sebuah pisau kecil. Apakah Nona Meisin sudah siap sekarang? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah siap. Kasihan kakak Meisin. Mengapa kakak Meisin harus dipotong rambutnya, Bapak Wong? Bukan semata-mata rambutnya yang dipotong, Ratanca. Tapi juga garis-garis kesialan yang selama ini terus membuntuti Nona Meisin. Itulah yang perlu dicampakkan, dibuang ke tengah laut sana. Sudahlah, Ratanca. Kau tidak perlu bersedih hati. Biarlah Bapak Wong memotong rambutku. Aku sudah merelakannya. Aku ingin sembuh, Ratanca. Kau ikut gembira bukan? Kalau suatu ketika nanti aku sembuh sama sekali. Tentu kakak Meisin. Tentu saya akan merasa gembira sekali. Kita bisa bermain-main sepuas-puasnya. Selama ini kita tidak bisa bermain kemana-mana karena kakak Meisin selalu mengeluh sakit. Nanti kalau kakak Meisin sudah sembuh sama sekali, kakak Meisin akan mengajak Ratanca bermain sepuas-puasnya. Baiklah. Sekarang marilah kita pergi ke tepi laut sana. Ayo Ratanca, hati-hati. Jangan sampai kuali tanah itu terlepas dan pecah. Mari Nona Meisin. Mari Bapak Wong. Mereka bertiga kemudian melangkah meninggalkan pondok Tabib Wong. Mereka melangkah ke arah pantai. Kepada kehendak yang maha kuasa, yang mengatur seluruh perjalanan hidup manusia. Ratanca, letakkan kuali tanah itu dan buka tutupnya. Baik Bapak Wong. Begini Bapak Wong. Iya, biarlah ia di situ. Kau duduk agak ke belakang. Nona Meisin sudah siap? Saya siap, Bapak Wong. Kedua belah matanya terpejam beberapa saat lamanya. Mulutnya komat kamit. Sementara ombak masih terus mendebur ke arah pantai. Setelah itu, Tabib Wong mengeluarkan sebuah gulungan daun lontar. Gulungan itu dibuka dan diserahkannya kepada Meisin. Bacalah perlahan-lahan di dalam hati Nona Meisin. Tulisan ini bukanlah mantra. Tulisan ini hanyalah sekedar pengakuan kita sebagai umat ciptaan yang maha kuasa. Nah, bacalah Nona Meisin.
bacalah perlahan-lahan di dalam hati saja. Baik, Bapak Wong. Oh, sang penguasa alam semesta ini. Saya hanya seorang manusia. Saya hanyalah setitik noda di atas bentangan alam yang sangat luas tiada batas. Saya hanyalah makhluk ciptaan belaka. Karena itu, saya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan garis nasib saya sendiri. Semuanya tergantung kehendaknya semata-mata Ia Sang Maha Pencipta. Dulu saya tidak pernah ada. Kemudian saya ada. Dan akhirnya kembali kepada tidak ada. Saya hidup di dalam ketiadaan dan keberadaan. Telah Kau ciptakan diri saya ini secara sempurna. Kau beri saya 12 tangan, 12 kaki, 12 mata. Kau beri saya pikiran dan hati. Kau ciptakan saya secara lengkap. Tentulah semua itu ada sebabnya. Kau berikan saya mata untuk memandang segala sesuatu di muka bumi ini. Kau berikan saya mulut untuk menyuap makanan ataupun meneguk minuman. Kau berikan saya lidah untuk bicara atau mengecap segala rasa. Karena itu, ya Sang Maha Pencipta, sekarang ini kupergunakan tanganku menadah ke atas, ke arah di mana kau bersemayam. Kumohon kepadamu, ya Sang Pembuat hidup. Kumohon rahmat kesembuhan darimu. Hari ini aku akan membuang rambutku. Biarlah rambutku yang indah ini tercampak di tengah laut lepas, sebagai perlambang garis-garis kesialan dalam hidupku telah terhapus. Ya Sang Dewa Paruna, Raja segala laut, Raja segala air, terimalah segala pengorbananku ini. Pergilah garis-garis kesialan, dan datanglah hari-hari keberuntungan. Sekarang lipatlah daun lontar itu, dan masukkanlah ke dalam kuali tanah. Baik, Bapak Wong. Meisin melipat daun lontar, kemudian memasukkannya ke dalam kuali tanah. Sementara itu nampak tabib Wong mengeluarkan pisau kecil yang tajam berkilat-kilat. Meisin diam menunggu. Bapak Wong berdiri, kemudian mulai menjamah rambut Meisin dengan tangan kirinya. Pada saat berikutnya, Bapak Wong mulai memotong sedikit demi sedikit rambut Meisin. Ayo, bantu aku Ratanca. Masukkanlah potongan-potongan rambut Nona Meisin ke dalam kuali tanah. Baik, Bapak Wong. Maka demikianlah, sedikit demi sedikit rambut Meisin tanggal dari kepalanya. Meisin berusaha menahan perasaannya, tapi akhirnya air matanya meleleh juga. Tabib Wong merasa iba. Tapi rambut Meisin sudah sebagian tanggal dari kepalanya. Rambut itu jatuh dan segera dikumpulkan oleh Ratanca, kemudian dimasukkan ke dalam kuali tanah. Tabib Wong terus bekerja. Sungguh aku tidak pernah mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang kualami sekarang ini? Di manakah sebenarnya aku berada sekarang ini? Sepertinya semuanya hanya berjalan di atas dunia mimpi. Setelah semua peristiwa ku alami, semenjak aku berangkat meninggalkan negeri leluhur bersama Lau suamiku, sekarang aku berada di tepi pantai ini. Dan Bapak Wong telah memotong rambutku. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung atas diriku? Lihatlah, rambutku sudah tanggal segenggam demi segenggam. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang wanita yang tidak bermahkota. Seorang wanita berkepala kubu. Anakku, ayo Andika. Semua ini kulakukan demi untukmu, nak.
Biarlah ibu menjadi wanita gundul. Yang penting, ibu bisa sembuh. Dan kita bisa berjumpa kembali. Semua pengorbanan ini kulakukan demi kasih sayangku padamu. Oh, Ayu Wandira, di mana kau sekarang ini, sayang? Ibu sangat kangen. Ibu sangat rindu. Ibu ingin sekali memelukmu. Sudah selesai, Nona Mesin. Ternyata dugaanku keliru. Apanya yang keliru, Bapak Wong? Semula saya menduga Nona Mesin akan kehilangan kecantikannya sama sekali. Tapi ternyata tidak. Sekalipun tidak mempunyai sehelai rambut pun, Nona Mesin tetaplah nampak cantik. Bapak Wong terlalu berlebih-lebihan memuji saya. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada Ratanca. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Bukankah Nona Mesin masih tetap cantik? Iya, kakak Mesin tetap kelihatan cantik. Walaupun kepalanya gundul. Kau jangan menggodaku, Ratanca. Baiklah. Sekarang marilah kita hanyutkan rambut Nona Mesin ke tengah laut. Tutuplah kuali tanah itu, Ratanca. Kemudian hanyutkan ke tengah laut sana. Saya akan mengikat tutupnya, Bapak Wong, supaya tidak terlepas. Ratanca kemudian menutup kuali tanah dengan tali pelepah daun pisang. Setelah itu Ratanca menghanyutkan kuali tanah ke laut. Kuali tanah itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan pantai. Makin lama makin jauh. Benda itu timbul tenggelam di balik deburan ombak. Dan akhirnya, kuali tanah yang berisi rambut Mesin itu pun tidak nampak lagi. Dia telah tenggelam sama sekali. Ayo, kita segera pulang, Bapak Wong. Lihatlah, mendung tebal bergulung-gulung di angkasa. Wahai Sang Hyang Baruna, dewa penguasa segala macam laut, terimalah pengorbanan dari salah seorang anak manusia ini. Buanglah garis-garis kesialan dalam hidupnya, dan pertemukanlah. Wong akan menjalankan pembedahan, dan dia sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat itu. Ratanca? Iya, Bapak Wong. Apakah kau sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Sekarang juga saya akan menjalankan pembedahan atas diri Nona Mesin. Sudah, Bapak Wong. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini pisau bedahnya. Mana itu arak putih? Apakah pisau ini sudah kau rendam di dalam arak putih? Sudah, Bapak Wong. Bagus. Nah, Nona Mesin. Sekarang minumlah ramuan obat-obatan ini. Setelah minum ramuan obat-obatan ini, Nona akan terasa sangat mengantuk. Obat ini mengandung unsur bius. Baik, Bapak Wong. Memang benar. Setelah minum cairan obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, tiba-tiba Mesin merasa sangat mengantuk. Matanya menjadi berat, dan sebentar kemudian tubuhnya sudah jatuh terkulai di atas pembaringan. Cepat, Ratanca. Aku harus segera bekerja. Lebih baik kau tunggu di luar sana. Aku akan segera membedah tubuh Nona Mesin. Baik, Bapak Wong. Saya akan menunggu di luar. Ratanca segera meninggalkan ruangan. Tabib Wong mencelupkan pisau ke sebuah mangkuk yang berisi arak putih. Kemudian dia melangkah ke arah Mesin. Selanjutnya dia mulai bekerja membedah tubuh Mesin. Karena baru pertama kali dilakukan, tangan Tabib Wong nampak gemetaran.
Keringat bercucuran membasahi dahi dan lehernya. Ujung pisau yang sangat tajam menggores daging yang empuk dan tulang rusuk Meisin segera terbuka bagaikan sebuah pintu. Darah berhamburan keluar. Tangan-tangan tabib Wong semakin gemetaran. Tabib Wong mulai bekerja membedah tubuh Meisin. Nampak tangan-tangannya gemetaran karena memang dia baru pertama kali melakukan pembedahan seperti itu. Tapi tabib Wong terus bekerja. Sementara itu Meisin masih dalam keadaan terbius. Dia sama sekali tidak bergerak, sekalipun tubuhnya sudah menganga lebar dan mengeluarkan darah. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah tabib Wong akan berhasil membedah Meisin dan menyembuhkan penyakitnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.